Survei Indonesian Political Opinion atau IPO dan Carta Politika merilis survei elektabilitas calon presiden potensial di Pilpres 2024. Hasilnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling salib di posisi teratas. Namun kedua survei menghasilkan elektabilitas yang cukup berbeda jauh. Pada survei Carta Politika menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas dengan elektabilitas 20,6% dan diikuti Anies di posisi kedua dengan 17,8%. Sedangkan pada survei IPO, posisi teratas diisi oleh Anies Baswedan dengan 18,7%, lalu diikuti Ganjar Pranowo pada posisi kedua dengan 16,5%. Kenapa Anies masih menempati posisi teratas pada hasil survei? Padahal banyak kalangan termasuk para netizen menilai Gubernur Jakarta ini hanya tahu mengukir kata-kata ketimbang bekerja nyata. Bahkan dugaan korupsi di DKI Jakarta diperhalus menjadi kelebihan bayar. Mari kita flashback kemenangan Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ketika melawan calon incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kemenangan Anies tampaknya disebabkan sebagian besar pemilih Jakarta karena seiman, dianggap memperjuangkan Islam dan humanis. Sementara pemilih Ahok lebih melihat kinerjanya, programnya, karakteristiknya bersih, tidak korupsi, tegas, dan bisa memimpin. Pemakaian agama dipandang sebuah senjata yang ampuh untuk mengalahkan Ahok. Ayat dan mayat dijadikan propaganda umat. Isu agama dijadikan alat yang sangat tajam menusuk Ahok dan membuatnya tersungkur. Kemenangan Anies di Pilkada Jakarta merupakan barometer peta politik Indonesia pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Dan hampir dapat dipastikan akan ada keterlibatan kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan berbeda. Kalau tidak menyalahi etika, sudah bisa ditunjuk batang hidungnya. Siapa-siapa yang punya kepentingan itu. Alhasil Anies bukan kader salah satu partai, namun ia bisa berada di partai mana saja yang memiliki kepentingan. Meski kepentingan itu pasti akan berbeda dengan kepentingan nasional. Anies sangat mudah memperoleh dukungan ketimbang calon lain yang sudah berafiliasi di partai tertentu seperti Ganjar Pranowo. Selain itu, Anies bakal didukung oleh berbagai kekuatan keagamaan seperti Partai Keadilan Sejahtera atau para pendukung Front Pembela Islam. Kecenderungan pemilih Anies semakin mengarah ke arah itu, sebab Anies dipandang mewakili suara umat Muslim. Kenapa demikian? Ada persepsi dalam konteks Indonesia, di mana umat Islam merasa terwadahi. Orang-orang tertentu yang berhaluan agamis menjadikan isu tertentu sebagai alat propaganda politik. Padahal bangsa ini sudah punya koridor, yakni Pancasila. Pun tak bisa dipungkiri, kekuatan Orde Baru masih memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan tersebut. Konsep-konsep propaganda dan stigma warisan Orde Baru Presiden Soeharto masih saja disuarakan hingga slogan "Piye kabare? Enak zamanku toh?" Konon Anies mendapat dukungan dari Yusuf Kala. Dukungan ini tentu akan menambah modal politik untuk memenangi Anies di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja dukungan mantan Wapres tersebut dianggap belum cukup, sebab pengaruh Yusuf Kala di Pulau Jawa masih sangat minim. Untuk memenangi Pilpres 2024 mendatang, Anies harus mendapatkan kekuatan politik yang punya magnet kuat di Pulau Jawa. Kalau tidak, jangan harap bisa menang.
Hasil terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa. Jumlah tersebut adalah data penduduk terbaru berdasarkan sinkronisasi hasil sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Berdasarkan sebaran penduduk, yakni Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk paling banyak, yakni 55,94%. Kemudian diikuti Sumatera 21,73%, Sulawesi 7,43%, Kalimantan 6,13%, Bali dan Nusa Tenggara 5,57%, Papua 2,02%, dan Maluku 1,17%. Belum lagi kepastian dukungan partai-partai terhadap Anies. Dan Anies masih perlu kerja ekstra untuk melobi partai-partai yang dijadikan kendaraannya. Sebab partai atau gabungan partai pengusung harus memenuhi presidensial threshold atau ambang batas perolehan suara 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah. Artinya, jika melihat presentasi kursi di DPR, hanya PDI Perjuangan yang memenuhi syarat mutlak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yakni 128 kursi dari total 575 kursi anggota DPR atau sebesar 22,26%. Hanya Puan Maharani atau Ganjar Pranowo yang bisa dipastikan punya kendaraan pasti. Anies, kita tunggu saja hasil akhirnya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.